Halo Berkuterians, balik lagi di Berkuter Pods Nuansa berkomunikasi untuk terkoneksi. Nah Berkuterians, kali ini Mei sudah ditemani oleh partner Mei yang baru nih. Dengan Halo, siapa nih? kenalin dulu ya sebelumnya. Gue Dapa Alparitsi, sebelumnya aktif di belakang layar tepatnya Meme. Sebagai? Jadi sutradara. Dari sutradara menjadi presenter. Oke, multi talent ya. Oke Yang nih. nyoba sih ini. Iya. Sekarang selain kita berdua, kita ada siapa lagi? Coba kenalin dulu dong, Mei. Nah, Kamu kita siapa nih? udah kedatangan narasumber wanita yang cantik jelita. Siapakah dia? Jeng jeng jeng. Halo, Berkuterian siapa Ya, Berkuterian. Hai Berkuterian. Nah, jadi di sini kan di segmen kali ini kita akan membahas temanya itu kekerasan seksual nih. Kekerasan Nah, seksual. ya, Bu Mei tahu nggak sih kekerasan seksual yang lagi marak terjadi belakangan ini di kampus-kampus nih? Dengar sih, mengikutin beberapa beritanya juga. Nah, Iya. mungkin narasumber kita pasti kayaknya lebih ini nih, soalnya Iya. udah kelihatan greget gitu kan. Coba deh, gimana coba Terere ya? Iya. Ya, rere aja gitu ya, Pak. Ya, Rere gitu ya. Mengikuti gak sih gitu kasus-kasus berita yang tentang pelecehan seksual itu? Oke. Kalau untuk pelecehan seksual karena memang sekarang lagi viral banget ya kasusnya, lagi banyak banget nih membludak gitu kan ke massa soal pelecehan seksual. Pasti kalau misalkan teman-teman yang memang bukan ada di ranahnya gitu kan, tidak mengikuti, pasti ada aja deh postingannya gitu kan di Instagram, di TikTok, bahkan Betul. ya banyak banget. Misalkan kayak kasus yang baru kemarin terjadi kayak almarhumah Novi gitu kan, yang Chef Novi Widiasari, atau kemarin di salah satu universitas juga ada gitu kan. Itu kalau pandangan aku pribadi prihatin pasti gitu. Tapi yang harus di garis besarin dari sini adalah bahwa yang namanya kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi saat ini Iya, gitu. betul. Karena sekarang lagi viral bukan berarti dulu-dulu nggak ada, bukan. Berarti sebetulnya kasus-kasus pelecehan seksual itu Iya. udah bukan hal yang aneh. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Jadi Bukan kan hal gini baru. ya, kalau dapat pribadi gitu ya mandangnya masalah kekerasan seksual ini mungkin baru naik belakang ini karena tereksposnya media gitu kan. Nah, Media. bukan berarti kemarin-kemarin nggak ada gitu. Nah, justru mulai dari saat ini kita harus terus memantau nih apakah di kampus kita gitu kan atau di kampus-kampus yang lain gitu kan ditakutkan ada. Nah, maka dari itu kita harus terus untuk tentunya menjaga teman-teman kita agar tidak terjadi korban seperti yang ada di kasus Universitas Riau tersebut. Karena itu kan agak kurang etis gitu ya, seseorang yang terpelajar, yang sangat-sangat terpelajar melakukan tindakan yang tidak terpelajar kepada pelajar. Itu Iya kan? sangat-sangat, kita kan di ranah Iya, pendidikan gitu ya kan. padahal. Ini kita ngebahas ini di sini tuh bukan semata-mata, mohon maaf ya bila ada Iya. nama-nama terkait gitu, tapi kita itu mengambil pelajaran dari situ, benar gak? Benar. Karena kan kita ya sebagai media kita memberikan informasi, nah kemudian kita menanggapi kasus ini Iya. gitu, bukan ingin memojokkan salah satu pihak juga. Betul. Seperti itu. Ya kan Ya. ini bentuk solidaritas juga lah gitu kan dari betul. kita ya gitu Nah. selaku podcast. Dan semoga di kampus kita tidak Jangan ada deh sampai kasus-kasus Iya, seperti kayak itu ya. ngeri banget ya gitu. Terus nih tanggapan tahu gak sih tentang diterbitkannya Ya kan itu Permendikbud? Permendikbud gitu kan nomor Permendikbud. 30 ini memunculkan berbagai macam polemik di dalamnya gitu kan, karena sebenarnya kata persetujuan itu menjadi kata multitafsir gitu kan. Dianggap bila korban setuju atau bila yang salah satunya setuju itu dilegalkan. Nah, cukup heran sih Mei kalau dapat pribadi ke orang-orang yang tidak mensetujui gitu kan Permen 30 ini. Berarti orang-orang yang tidak setuju dengan permen ini, mereka melegalkan kekerasan seksual dong. Menurut Rere Iya kan? gimana? Kalau menurut kalian gimana nih? Ya ini juga cukup menarik ya, yang namanya Ya. Permendikbud 30 tahun 2021 ini ketika diterbitkan langsung memunculkan banyak, menuai pro dan kontra Ya. gitu kan, baik dari kalangan mahasiswa, aktivis, ataupun mungkin orang-orang yang hanya tahu gitu ya. Dan menurut aku, saran aku pribadi sih ya, jangan hanya ikut-ikutan bersuara setuju atau tidak tanpa kalian ketahui dulu isinya apa. Nah, isinya nih supaya Ya. Berkuterians pada tahu nih apaan sih, ngebahas apa sih Ya. Permendikbud lah. Nah, coba Rere uraikan kalau bisa gitu kan. Apa sih gitu isinya gitu sehingga kok di luaran Ya. sana ada hal yang seperti itu. Yang Gimana? menjadi pro dan kontra Nah, itu betul sekali. tepatnya di pasal 5 ya, Rek. Ayat 2 kan Coba situ. gimana itu? Ya,
Permendikbud 30 tahun 2021 ini kan memang tentang PPKS, Yes. penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Yang menjadi polemik itu terdapat kata persetujuan atau disetujui gitu. Yes. Memang benar nih tadi kata Kak Dava, kalau kata itu kan memang multitafsir ya. Kita nggak bisa memaksa semua orang untuk satu sudut pandang sama kita nih gitu. Yang namanya disetujui itu seperti apa. Tapi yang harus kita tekankin di sini tuh adalah yang namanya disetujui ketika seseorang melakukan hubungan intim atau hubungan seksual atas dasar suka sama suka atau dalam artian disetujui, itu tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Iya. Nah, Jadi yang dimaksudkan di Permendikbud 30 ini tuh adalah ya kalau korban dan si pelakunya ini sama-sama setuju untuk melakukan hal tersebut, ya apa boleh buat, itu kan berarti tidak bisa tidak dibawa ke bisa ranah hukum. dikatakan Pelanggaran. Iya, pelanggaran. Nah, karena kan Bukannya itu suka sama suka. Ya, Iya, bukannya Jadi gini menyinggung sih. salah satu agama, kan sekarang banyak yang kayak kok menormalisasikan yang namanya seks bebas. Nah, jadi Ya. seolah-olah melegalkan. Iya, Ya, seolah-olah padahal melegalkan gitu. padahal mereka sendiri tuh kayaknya gini Bu Mei, bahkan ya Menteri Agama juga dia telah menyetujui gitu kan permen ini gitu Permen kan. ini. Permen 30 ini telah menyetujui gitu kan. Karena apa sih maraknya terjadi? Nah, sehingga si permen ini dianggap sebagai untuk mengisi kekosongan karena belum Mengisi adanya payung kekosongan. hukum nih. Belum Mengisi ada kekosongan di mana nih? mengisi kekosongan payung hukum yang belum ada menyangkut tentang kekerasan seksual. Oh, jadi pada intinya hukum tentang kekerasan seksual Iya. itu belum ada payung. belum disahkan kan, itu RUU PKS kan belum disahkan. Nah, mungkin Permendikbud ini cukup relevan buat korban-korban yang terdampak kekerasan seksual tersebut kan. Nah, makanya kenapa sih memunculkan berbagai macam polemik itu, bukannya didukung gitu, bukannya kita kasih semangat doang, kayaknya nggak cukup gitu kan, harus timpal lah gitu dengan apa yang udah diperbuat oleh si pelaku terhadap korban. Nah, untuk maka dari itu kita sebagai mahasiswa kan harus intinya harus harus lebih awas lah gitu terhadap situasi Ya. yang tidak sejalan gitu Nah, betul banget. dengan kekerasan seksual tersebut gitu kan. Terus kalau misalnya nih kan Rere nih sebagai wanita apalagi cantik ya, otomatis bisa mengundang syahwat laki-laki tuh. Nah, ini mah kita sharing aja ya, maksudnya tuh pernah gak sih maksudnya tuh dari Rere pribadi merasakan ataupun misalnya kan tidak pelecehan itu tidak hanya dengan sentuhan kan, Iya. misalnya atau dari kata-kata atau dari ekspresi wajah itu pernah ngerasain gak sih gitu? Dari tatapan gitu, kan, misal chat, Rere. bisa jadi. Coba gimana? Pengalaman aku pribadi pasti pernah ya gitu Pernah. kan. Pernah banget gitu ya. Tapi kan balik lagi tadi kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik kan, Ya. bisa yang Betul, namanya betul. verbal dan non fisik. Apalagi backgroundku yang seorang mahasiswa, di samping aku mahasiswa, aku juga aktif di beberapa bidang juga kan, yang mengharuskan aku untuk ketemu banyak orang di luar sana gitu. Dan yang ngerasain yang namanya kekerasan seksual secara verbal itu udah pasti sering lah ya, karena secara nggak sadar yang namanya catcalling itu juga udah kekerasan seksual. Iya. Teteh cantik, kiu sini Nah, dong gitu. Oh, Itu jadi kan udah pasti sering kayak banget nih. seolah-olah kita tuh cewek apaan Iya gitu kan, mohon maaf Oh my nih God. gitu kan, bukan burung say Iya. gitu. bener-bener. Udah sering banget lah. Ya jadi nyapa aja lah, nggak usah ada Iya. Nggak usah kayak gitu lah ya. Kalau mau coba teteh mau kemana kayak gitu kan Nah, lebih itu enak, lebih ya. enak Bener, didengar gitu. juga. Ya apalagi memang sekarang yang namanya kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada wanita gitu. Nah. Walaupun memang rata-rata korban di tahun 2019 atau 2020 kalau nggak salah memang kan itu lonjak banget ya, terdapat 900 lebih kasus kekerasan seksual dan Iya. 77%-nya itu terjadi di Di kampus. perguruan tinggi gitu kan. Walaupun memang kebanyakannya itu perempuan, tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau laki-laki juga bisa menjadi korban. jadi korban, tapi itu laki-laki menjadi korban dilecehkan oleh perempuan atau oleh laki-laki lagi? Dua-duanya bisa. Bisa jadi. Dua-duanya Gitu kan. Perempuan pun bisa melakukan hal seperti Oh itu. bisa Iya, dong, bisa dong, banget. Mei. Apalagi sekarang misalkan kita lagi rame-rame nih, misalkan kaum hawa ngomongin kesetaraan gender gitu kan. Nah. Kesetaraan gender seperti apa sih yang diminta oleh perempuan? Apakah mungkin dengan kayak misalkan nakalnya yang sama dengan cowok, itu kan juga bisa terjadi. Agresif gitu ya. Ya banyak banget kan sekarang gitu kan, perubahannya dari yang memang
cewek yang biasanya udah diam gitu kan, manut, nurut gitu kan, karena sekarang semakin berkembangnya zaman gitu kan, gak jarang kok yang cewek-cewek yang justru menggoda lebih dulu laki-laki yang akhirnya menimbulkan kekerasan seksual secara fisik ataupun non fisik terhadap laki-laki. Sekarang dari sudut pandang laki-laki nih, ketika misalnya ada perempuan yang ya dalam artian berperilaku hal-hal yang nyeleneh gitu kan, di luar dari biasanya, itu sebagai laki-laki, kalau dari Dava sendiri gimana sih rasanya? Ataukah wah happy nih ada cewek yang ngegodain gitu atau gimana gitu? Kalau buat pandangan pribadi sih lebih gimana ya kan, kalau buat Dava pribadi gitu ya. Nah iya kan Dava nih yang ngerasa ini. Dava kan orangnya jadi nggak terlalu memperdulikan orang yang belum kenal gitu. Jadi ketika ada orang yang belum kenal gitu ya, meskipun dia ya bisa dibilang good looking lah ya gitu. Nah itu nggak terlalu tertarik gitu, apalagi sampai menimbulkan sensasi-sensasi yang mengarah ke pelecehan seksual seperti itu. Nah jadi itu balik lagi sih tergantung kepribadian lelakinya yang seperti apa kayak berarti gitu. tidak bisa dong kita tuh mencap misalnya. Iya, nggak bisa dipukul rata gitu kan, laki-laki sama aja gitu kan semua. Ya itu tergantung kan pribadinya masing-masing gimana, apakah dia emang sifatnya kayak gitu kan nakalnya. Kalau gitu. bicara sifat nih menurut Rere ataupun Dava nih kan berdasarkan apa yang Mei pribadi ketahui lah gitu kan, ada di beberapa tempat di mana orang itu padahal seorang public figure, apalagi nih religius ya, ada lah gitu. Nah dia tuh melakukan hal yang ya seperti itu, pelecehan itu menurut kalian apakah karena keimanannya kah atau gimana sih, kok bisa gitu ya? Menurut kalian gimana sih? Coba gitu? deh Raya dulu deh. Coba deh. Tanya dulu. Gimana sih? Atau pernah nggak mendengar hal yang sama gitu? Masalah kekerasan seksual itu tergantung dari kurangnya iman. Sebenarnya aku sih setuju tidak setuju gitu. Yang namanya iman pasti mempengaruhi perilaku kita gitu kan. Ini terlepas dari agama apapun ya teman-teman. Yang namanya keimanan pasti mempengaruhi pola pikir dan juga pola kita berperilaku gitu kan. Tapi kalaupun imannya udah tinggi nih, tidak dibarengi dengan positive vibes yang dia keluarkan, ya maka terjadilah gitu loh. Yang sedang ramai sekarang pun ya, aku juga tahu lah gitulah, tidak hanya seorang public figure gitu, tapi misalkan tokoh terkemuka gitu kan, tokoh agama juga kan ya, tokoh agama seperti yang itu. misalkan kita selalu anggapnya kayak aduh panutan banget nih gitu kan, sangat keren sangat banget nih miris gitu kan, iya, kalau tapi kita tahu di balik seperti itu kan terdapat kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang ditutup-tutupi atau berkedok dengan agama. Nah, ada Kan? juga Iya. yang seperti itu. Iya, jadi kalau kayak gitu ya iman, yang namanya iman ya kita harus punya iman yang tinggi, tapi juga kita harus punya pengetahuan yang tinggi. Kita harus punya pengetahuan dan edukasi yang tinggi. Bahayanya apa melakukan yang seperti itu tuh Iya, harus bahaya kan? dibarengi gitu Itu kan. mental juga pasti. Iya, itu kan memunculkan rasa trauma gitu kan. Nah, rasa trauma itu tidak bakal sembuh dengan waktu sendirinya, itu bakal waktu lama lah gitu kan. Nah, bahkan si korban yang baru kemarin ini kan, itu tuh dia tuh sempat mengadukan masalahnya ini kepada pihak kepolisian. Namun tidak ada responsif yang sangat cepat gitu dari pihak kepolisian. Kok bisa sih kayak gitu? Nah, justru itu kan, makanya ini kekurangan apa ya, institusi negara itu kekurangan kurang responsif gitu intinya mah. Jadi tidak ada yang, padahal itu hal yang sangat sensitif sekali ya kayak gitu kan. Sangat memalukan lah bisa dibilang. Iya, betul sekali itu. Yang merendahkan gitu, merendahkan seorang wanita ya, kalau kan, kita karena ngomongin. di zaman sekarang ini ya, yang dapat pernah baca-baca gitu kan, jadi seakan-akan lelaki itu memandang wanita itu seperti objek gitu kan, sedangkan lelaki itu subjek gitu kan. Nah, dengan perkataan seperti itu dapat sangat-sangat tidak setuju gitu kan. Karena apa, pada hakikatnya kita semua ini kan manusia gitu kan, pasti bakal ada perbedaan gitu, perbedaan gender. Nah, jangan disangkut pautkan perbedaan gender ini sehingga lelaki menganggap bahwa dirinya paling bisa lah gitu untuk mengatur segala keegoisan dalam dirinya, salah satunya nafsu gitu kan. Berarti kita harus tahan nafsu kita Nah, kayak gitu gitu. kan. Terus
perempuan juga segimanapun kita aktif lah istilahnya, tapi kita tetaplah attitude itu Iya. Ya harus. nomor one. Etiket itu harus tetap dipakai, mau segimana aktivis kamu, mau kamu ngomongin sefeminis apa kamu, betul. ya equality gender apapun kamu, ya kodratnya wanita seperti itu ya kamu harus nerima gitu. Tapi bukan dalam artian kodratnya itu di rumah di dapur seperti itu ya, tapi kodrat kamu seorang wanita bahwa ada nih hal-hal yang gak bisa kamu capai karena kamu seorang wanita, ya itu harus diterima gitu. Nah, terus kalau menurut Rere nih, untuk pastikan setiap segala sesuatunya itu ada sebab, ada akibat gitu kan? Ya, betul. Kata-katanya. Nah, menurut ini tuh apa sih gitu yang menyebabkan, atau faktor apa gitu yang menyebabkan kok orang itu bisa gitu melakukan hal seperti itu? Iya, atau sampai berani gitu. Karena udah terlanjur nafsu menggebu apa gimana? Udah gak kuat gitu ya. Gimana tuh? Ya pasti yang lagi-lagi kita balik ke yang namanya edukasi atau pengetahuan. Yes. Kalau misalkan orang itu kurang teredukasi, otomatis dia nggak akan tahu yang gue lakuin ini salah loh. Yang gue lakuin ini nanti berdampak ke depannya kayak gimana. Yang tadi yang namanya post traumatic syndrome, ada yang namanya trauma pasca kejadian gitu kan. Kalau orang nggak tahu kan pasti mikirnya, ah ya udah gue kan cuma manggil doang, gue cuma nyolek doang, nggak akan kejadian apa-apa gitu kan. Ya itu karena kurangnya edukasi. Kurangnya edukasi, terus kurangnya manner atau attitude gitu kan. Ya itu merupakan hal yang menurut aku sangat penting diajarkan dari kecil sih ya. Betul yang banget, namanya setuju. attitude atau manner itu ke siapapun loh, bukan cuma ke orang yang lebih gede daripada kita atau ke yang bawah kita, ke seangkatan juga yang namanya manner attitude tuh harus. Jadi dia lebih tahu lah gimana caranya menghargai orang, caranya kan kalau misalkan dia udah nyolek orang sembarangan dia tidak menghargai dong gitu kan. Makanya dari kecil kalau misalkan aku ngelihat ada anak kecil yang kayak seolah-olah dibiarkan misalkan pelukan sama lawan jenisnya bukan siapa-siapa, walaupun kan sekarang banyak yang ngomongnya ya udahlah masih kecil gitu kan, tapi itu menurutku Ya, kurang itu bakal tepat. kebiasaan gitu Iya, kan. karena nantinya dia mikirnya nggak aku apa-apa, juga wajar, biasa, gitu. iya. Wajar, gitu. Betul. Makanya kayak dari kecil tuh menurut aku harus banget diajarkan. Pembiasaan sejak dini. Iya, kan yang namanya kebiasaan kan ya. Kalau misalkan kebiasaan jelek terus dilakukan, ya akan menjadi kebiasaan gitu. Apalagi apa yang dilakukan kan masa-masa kecil itu masa-masa Iya, emas ya. masa-masa Iya, itu kan yang masih, paling apa sih yang paling berdampak kepada masa dewasa itu dari Iya, kecil dulu iya, gitu. benar banget. Kalau biasa dibiarkan dengan pelukan kayak gitu ditakutkan nanti sudah misalnya gitu kan. Jadi Betul, terbiasa betul. gitu. Oke nih, kan kita nih sebagai mahasiswa-mahasiswi lah kita kan di kampus kita. Nah ini mah, tapi jangan sampai terjadi. Maksud kalau Jangan misal dong. nih, misal hal seperti itu terjadi di kampus kita, tapi semoga aja enggak ya. Gimana tuh menanggapi jika ada hal seperti ini? Gimana sih tanggapan kalian gitu? Tanggapannya gimana tuh kira-kira? Coba, jikalau Kalau udah terjadi ya. Iya. Ya kalau udah terjadi pasti yang namanya orang gitu kan, yang pasti kita harus merangkul korbannya. Karena korbannya dulu ya. korbannya dulu. Karena yang menurutku menarik di Indonesia adalah ketika korban berani speak up atau berani berbicara, dia justru malah akan mendapatkan judgement dari orang-orang. Ih gitu Iya, ya. kayak gitu. Itulah kenapa banyak banget permasalahan misalkan KDRT ataupun kasus kekerasan lainnya, korban tuh nggak mau ngomong, korban tuh nggak mau speak up, akhirnya cuma diem ya karena Iya, takut, karena karena takut. yang namanya netizen Indonesia gitu kan. Dijulitin, digibahin. Ya gitu lu sih misalkan kayak ngapain ke ruang dosen sendiri Iya, gini-gini, kayak padahal gitu kan kan. nggak tahu kenyataannya seperti apa gitu. Pakaiannya kali bermasalah kan. Nah gitu. itu kan salah satu yang aku sangat tidak setuju, yang Betul. namanya pakaian. Kenapa? Ya sekarang kayak dibilang ya makanya lu jangan malam-malam keluar sendirian, pakaian pakai rok mini gini, ditutup dong makanya auratnya biar nggak undang syahwat. Sorry nih bro gitu kan, orang-orang yang udah ukti aja gitu kan, masih yang bisa udah dilecehkan ya. banyak, apalagi kayak 2019 tuh, ini lumayan viral di 2019, ada yang namanya fetish kan. Yes. Ketika ada satu Instagram yang dia tuh ngumpulin foto-foto, mohon maaf ya, foto-foto wanita yang bercadar gitu kan, dengan caption-caption yang kurang enak, kayak pengen lihat ada apa sih di balik baju kamu, kayaknya kalau kayak gini lebih kan itu menurut aku kayak itu udah benar-benar iya itu gitu. udah termasuk pelecehan loh. Udah termasuk loh, apalagi sampai fotonya kok bisa disebar gitu ya kan, emang sih ya namanya dunia maya. Tapi kok bisa itu gitu, padahal kan ada undang-undang ITE mungkin, ataukah di situ tidak
tidak terfokus ke situ juga. Iya, Maksudnya itu tidak, banyak jadi orang. kayak dicuekin aja yang hal seperti itu benar, gitu. benar banget. Karena mereka saking mikirnya banyaknya gitu. Mereka mikirnya selagi tidak mengganggu secara pribadi, tidak menyerang secara pribadi, ya udah nggak apa-apa, iseng aja kali orang iseng gitu kan. Padahal kan sekarang kayak jadi makin banyak gitu loh orang-orang makin yang dibiarkan tertutup. karena gitu Mei. Semakin dibiarkan maka semakin menganggap sebuah keterbiasaan gitu. Kan nih tadi kan ada yang ngomong ya, orang-orang yang di Instagram gitu kan ngomongin upload foto yang pakai cadar dengan captionnya yang kayak gitu. Nah si orang-orang tuh kebanyakan biasa aja sih gitu Dia kan. ngerasanya biasa aja kan, nggak tahu gitu kan yang si korban gitu kan gimana Iya. gitu. Oh ini foto saya kenapa sedih? Iya kan, kalau tahu kan gimana coba. Sampai ramai banget waktu itu karena mungkin Terlalu ada sih. beberapa orang yang berpikiran kayak kalau misalkan dengan cewek yang tertutup itu akan lebih menarik Iya. perhatian, akan lebih justru, bikin kita iya. penasaran. Justru yang aku tahu ya, pernah aku tahu kayak gitu adalah gitu. Kayak orang tuh jadi lebih penasaran sama yang begitu. Apa sih? Jadi lebih penasaran sama orang yang tertutup gitu. Itu juga salah harusnya kan. Kayak ya dia sudah berani menutup diri gitu ya, harus kita hargai. tapi masih ada Berarti kan. untuk mengatasi atau misalnya untuk menghindari hal seperti itu kita tuh harus ngapain? Kalau menurut aku pribadi sih ya, langkah pertamanya gitu. Kalau buat kita nih biar menghindarkan terjadinya kayak gitu kan, kita harus berpikir secara positif kan, positive vibes yang tadi Rada bilang. Positif. Iya kayak gitu. Karena apa? Karena pemikiran yang negatif akan menghasilkan tindakan yang negatif juga nanti ke depannya. Awalnya dari pikiran dulu kan itu diutamakan. pasti sih. Kayak misalkan itu cewek misalkan gimana gitu kan. Nanti dia karena dia nggak ada aktivitas kali Nah, ya, jadi kayak mikirnya gitu. makanya harus jadi aktivis tuh. Betul, aktivitasnya harus yang baik, yang produktif. Iya, gitu kayak gitu. kan. Jadi daripada diem nggak ada aktivitas mikirin yang nggak aneh, jelas gitu kan. Iya. Balik lagi kan kayak ke tadi pertanyaannya, kalau misalkan di kampus kita Nah, iya. yang betul. terjadi ya yang pertama harus Ngerangkul melindungi korban. korbannya Iya. kan, harus Nah. melindungi korbannya, dan yang pasti harus langsung ngomong, harus berani ngomong gitu loh. Si Salah satu korbannya. pencegahannya juga adalah kalau misalnya kita dapat catcalling, kita langsung ngomong aja, Catcalling itu yang kayak gimana sih? ih kayak tadi cute teh, Ya, kayak cantik, gitu. Oh jadi panggilan-panggilan yang yang nakal gitu kan, kayak cantik mau kemana kayak gitu kan. Salah satu pencegahannya adalah ya kalau kita dapetin yang kayak gitu, jangan malah yang ada kan ya orang kayak malah kayak gitu-gitu loh, malah kayak mesem-mesem. Malah seneng kali ya. Iya, seneng, gitu. aku dipanggil. Ya, Mumbai Iya. sendiri seneng gak sih digituin? Kalau aku sendiri sih aku pribadi kalau ada yang gitu aku mau judesin aja. Iya, benar banget. Iya karena ngapain gitu, karena kalau ditanggepin dia seneng Iya. gitu, Iya. malah makin gitu. Malah Aku makin pribadi ntar pun gak kalau- cuma kayak gitu doang nantinya. Kan Iya. biasanya kalau udah judesin, ih cewek teh judes udah gitu. Iya. Nah, ya kan Kayak gitu. salah satu caranya. Makanya aku pribadi pun kalau nggak aku jutekin ya aku pasti ngomong, "Apaan sih aku nah, gituin?" atau Gitu, sampein apa mau apa. Nah, supaya dia tahu kalau kita terganggu gitu Nah, loh. apalagi Apalagi kalau- lingkungan kampus. Tuh. Lingkungan kampus kan iya berarti apa ya, orang-orangnya tidak jauh dan tidak bukan adalah yang satu lingkungan dia dong. Nggak mungkin enggak dong, kayak misalkan dari kampus mana nyasar ke sini gitu kan. Iya, Pasti kan dari gitu lingkungan juga. kampus. Entah Iya. itu dari mahasiswa, dosen, ataupun sivitas akademika, terserah lah gitu kan, siapapun itu ya harus ngomong, jangan takut sama jabatan. nah Yang terjadi di salah satu kampus itu kan memang dia takut sama jabatan kan awalnya, yang akhirnya melaporkan balik gitu kan. Makanya kok bisa Iya, gitu iya. maksudnya melaporkan balik. Malah kan yang Udah jelas-jelas kasus-kasus yang kemarin kan Re, di Unri ya, itu malah si dekannya itu malah melaporkan balik dan menuntut 10 miliar. iya pencemaran nama baik. Iya kan, pencemaran Sulit ya? nama baik itu undang-undang Gimana? ITE. Gitu kan. Pencemaran. Padahal Padahal mungkin kayak dia si dosen yang bersangkutan merasa nama Dia gue nggak tercemar. ngerasa yang gitu. Padahal kayak mikirnya, misalkan kita lihat sisi korban, korban juga ngapain sih ngarang-ngarang cerita kayak gitu? Iya. Otomatis dia juga Dapat malu. duit kagak, Iya. ya. Karena dia juga aduh malu deh, pipi gue udah pernah dicium sama bapak-bapak gitu kan, sama aki-aki. Iya. Malu Oh my dia God. kan nggak dapat apa-apa ya kalau kita mikirnya gitu kan, ngapain gitu harus merekayasa. Iya. Makanya ketika ada yang ngomong, ya udah kita tanggepin. Ya dari pihak kampusnya pun gitu kan, para pejabat-pejabat kampus, petinggi kampus harus bisa aware juga lah, jangan hanya menjaga nama baik kampus, Kampus, tapi ya. akhirnya melupakan citra dari mahasiswa dan mahasiswinya kayak gitu pun. Kita pun kayak gitu ya, kalau misalkan kita nemu seseorang yang memang sudah pernah terjadi seperti itu, ya jangan disebarluaskan, jangan jadi bahan gosipan gitu. Tahu nggak sih ini gini kan kasihan juga gitu. Malah kita Ya harus udah, melindunginya Tapi ya. kan kalau Kita misalnya nih kayak udah
expose di media, otomatis dia udah diketahui oleh orang banyak. masyarakat Iya. dong, Indonesia bahkan mungkin kan internasional lah Betul. gitu kan, ketahui dunia. Itu mungkin secara nggak langsung si korban juga ngerasa bahwa dia saking udah apa ya, Geram, udah nggak Iya, kuat, udah. udah geram, jadi udah ya terserah lah gitu kan, Iya, semua iya. orang tahu juga kan. Iya, iya. Itu juga salah satu ini ya yang aku pernah baca di salah satu jurnal, kalau misalkan di Amerika itu mereka lebih berfokus kepada korban. Kenapa? Mereka lebih cari cara supaya gimana nih caranya supaya si korban ini tuh bisa pulih dari trauma kejadian tersebut. iya, iya. Kalau di kita terbalik, kalau di Iya. kita lebih fokus rata-rata terhadap pelaku. Gimana pelaku ini dapat Jerak. dihukum jerah, Iya. dapat hukuman yang setimpal. Tapi kita mengesampingkan korban, di mana korban ini tuh ada yang namanya tadi trauma kayak Iya. gitu-gitu. Ya itu lebih harus ditanganin sih menurut aku. Oke nih, tadi kita udah ngebahas perihal gimana kalau terjadi hal seperti itu. Nah, berarti sebelum terjadinya itu berarti Upaya kita harus pencegahan. mencegah. Iya. Nah, sebaiknya kita tuh harus seperti apa sih dari kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai perempuan terutama, ataupun kayak harapan gitu kan dari pihak kampus atau dosen dan sivitas akademik lainnya itu seperti apa? Kalau harapan, karena ini kan ngomongin di ranah kampus ya, harapan di kampus yang pasti yang gak lain lagi pasti membuat kebijakan. Iya. Tapi yang aku pribadi pengenin itu ketika pihak kampus membuat kebijakan itu tidak hanya melibatkan para petinggi kampus, tapi melibatkan mahasiswa dan mahasiswinya juga gitu. Kalau misalkan ya kita nggak ada yang tahu ya, hukum tidak ada yang netral. Kalau misalkan kita mempercayakan selebihnya atau semuanya terhadap pihak kampus, kita tidak tahu apa yang mereka buat dan kita tidak dapat menyampaikan aspirasi kita gitu loh. Tapi alangkah lebih baiknya ketika membuat kebijakan, apalagi kan ini kebijakannya bersangkutan dengan mahasiswa dan mahasiswi kan, ya diajaklah perwakilan mahasiswa Jadi atau mahasiswinya. harus Ada yang mewakilkan. Iya, harus ada mahasiswa. perwakilannya yang juga memberikan aspirasi Iya. mau kayak gimana, karena ya kalau misalkan hanya pejabat tinggi kampusnya aja belum tentu satu Betul, suara dan betul. sesuai dengan keinginan para mahasiswa Karena dan kebanyakan mahasiswi. korbannya mahasiswa. Betul gitu kan, ya kita tidak menutup, bukannya kita berpikiran jelek gitu kan, Iya. tapi ya faktanya yang terjadi sekarang seperti itu gitu loh. Jadi ya melibatkan dosen, para rektor, mungkin juga OB, Betul. mahasiswa dan mahasiswi dan juga satpam, ya seluruhnya itu harus diajak, harus terlibat gitu, harus berkontribusi dalam pembuatan kebijakan. Jangan sampai nanti mahasiswa sudah tahunya itu ketika kebijakan tersebut diterbitkan. Ya. Terus tahunya, loh kok kayak gini, loh kok kayak gitu Nah, gitu jadi kan. Ntar memunculkan ya, memuncul perdebatan lagi. Kontra yang baru Iya, betul kan. banget. Lebih baik prosesnya agak panjang tapi ketika sekali diterbitkan udah cukup. fix, jadi nggak ada revisi-revisi yang gimana Iya. gitu Betul. kan, Dan tidak merugikan, tinggal ngejalanin aja udah gitu kan. menguntungkan seluruh pihak kan, tidak merugikan siapapun. Nah, betul sekali. Nah, jadi yang ditanggap dari kutipan omongan dari tadi, bahwa sivitas akademi harus adanya kebijakan yang ketat agar tidak terciptanya kekerasan atau pelecehan seksual terjadi di kampus kita. Dan itu harus atas persetujuan semua gitu kan, ya tanpa ada yang diterkecualikan gitu kan. Mau itu mahasiswa, mau itu satpam, tidak ada yang dikecualikan gitu kan. Semua harus. Jadi Karena semua menyusun yang ada di situ ya, karena semua yang di situ nantinya akan paham gitu dengan isi yang jadi mereka. aturan ini tuh bukan hanya untuk berlaku, bukan hanya Iya. untuk mahasiswa, tapi betul. untuk Untuk semuanya kan, pihak. iya. Semua elemen yang ada di kampus Termasuk terlibat. maaf ya, maksudnya termasuk OB atau Iya, siapapun termasuk itu OB gitu satpam kan. kan semuanya ada di lingkungan kampus. Betul sekali. Nah, Kan tidak sekarang menutup nih, kemungkinan. ya ada mau nanya nih, Re. Menurut Rere ya, ini sebenarnya Permen 30 ini udah relevan belum sih? Pandangan pribadi Rere gitu. Terakhir ya. Ya, udah relevan gitu. Pandangan aku pribadi sudah cukup relevan ya. Iya. Sudah cukup relevan karena sudah disesuaikan dengan perubahan zaman saat ini gitu. betul. Sudah disesuaikan dengan kebutuhan orang pada saat ini tuh seperti apa gitu. Dengan tadi kan juga di dalam itu ada 21, kalau nggak salah ya, ada 21 hal yang tidak diperbolehkan. Iya. Dan sudah ditulis juga mengenai kekerasan seksual yang secara verbal atau non fisik. Itu kan yang kita Itu butuhkan. udah, ya betul banget. Dan itu udah ada di Permen 3021 Udah lengkap ini. sebetulnya ya. Sudah lengkap, tinggal bagaimana caranya aja supaya mensosialisasikan permen ini tuh tidak salah ke masyarakat gitu. Kadang Iya. orang tuh gagal paham tuh karena mereka Nggak tahu. Iya, nggak tahu gitu salah kan. penafsiran Nah, kan. sebenarnya banyak loh
undang-undang tuh sebetulnya misalnya udah bagus undangnya, cuman orang-orang tuh nggak paham apa Tidak sih si undang-undang, Iya. meributkan, yang satu meributkan, viral kan semua jadi Betul. ikut-ikutan. Betul. Nah, berarti Dan yang paling penting juga aparatnya. Undang-undangnya udah benar, aparatnya udah benar belum. Jangan sampai nanti memunculkan oknum-oknum yang menyalahgunakan yang namanya undang-undang. jadi semuanya intinya tuh harus include gitu Iya. kan, nggak bisa hanya salah satu aja seperti itu. Oke, berarti wah pembahasan kita itu luar Menarik biasa banget ya, sekali, Mei, betul untuk sekali. hari ini gitu kan. Jadi dapat disimpulkan dari segmen kali ini teman-teman, bahwasannya Permen 30 ini udah paling relevan banget gitu kan. Karena apa? Dalam Islam sendiri melindungi korban adalah suatu keharusan yang mutlak. Betul. Dan korban adalah suatu kelompok yang teraniaya, maka Ya, perlu kita terzolimi lindungi gitu kan gitu. ya, terzolimi. Dan saya secara pribadi gitu ya Mei, bahwasanya setuju dengan Permen 30 ini karena sudah tepat dan selaras dengan agama seperti Ya. itu. Ya mungkin pengen sepanjang ya ngobrol-ngomongnya ya, cuman gimana lagi nih masa durasi waktu kayaknya Mei. Nah, terakhir deh kita beri kesempatan kepada Rere untuk memberikan sebuah apa ya, kayak Sebuah, iya, pesan lah, gitu kata-kata ya. mutiara boleh gitu Buat mutiara teman-teman kita kan ya. Iya betul sekali. Oke. Yang berhubungan dengan tema pastinya Iya. yang namanya kekerasan seksual. Siapapun kamu, dimanapun kamu, mau gender kamu laki-laki atau perempuan, ketika kamu mendapatkan perlakuan yang gak enak dari siapapun itu, bahkan mungkin dari anggota keluarga kamu sendiri, dari unit terkecil keluarga, bilang. Kalau kamu gak berani bilang sama, sekarang kan ada yang namanya Komnas Perlindungan Anak atau Betul. perempuan gitu kan. Adukan saja nggak langsung ya. kalau kamu nggak berani ke situ, cerita sama teman terdekat yang memang kamu percaya. Cari solusinya, jangan sampai dipikirin sendiri, dibuat stres kayak gitu kan. Pokoknya kalau misalkan kita sekarang sebagai manusia, apalagi sebagai wanita harus lebih berani speak up. Gak perlu dengerin omongan orang yang menjudge ya karena kamu salah ini itu, nggak perlu. Yang jelas kalau kamu sudah merasakan ketidakenakan dari perlakuan seseorang terhadap kamu, speak up, ngomong, tegur, kayak gitu. Mantap sekali. Jangan dulu dong. Keren nih bintang tamunya. Terakhir kita jargon dulu ya buat Oh, iya, Dr. iya. Yans. Seperti biasa, kita Ya. jargonnya Dav. Sama Bu Mei dulu aja dipimpin. Oke, kalau Mei ngomong berkuter pod semasa, ininya berkomunikasi untuk terkoneksi. Oke ya, kita jargon dulu. Ya. Berkuter pod semasa, Berkomunikasi berkomunikasi untuk terkoneksi.